Jadi gini, Sep. Ini motor, kalau kita pretelin, pasti laku banget. Soalnya kan banyak orang nyari spare part baru. Wah, parah lo, Cup. Rank di mana lo? Lo kalau kena masalah udah. Lah, salah sendiri. Ini motor ada di depan rumah gua. Udah gitu, kunci motornya nempel. Ya gua bawa. Itu namanya bukan maling. Itu kena durian runtuh. Tahu kan? Parah lu, Cup. Motor emak lu sendiri mau lu colong. Kasihan lu, emak lu panik setengah mati. Jadi selama ini kalau ada yang hilang, malingnya anak gua. Gua udah seuzon sama tetangga. Ternyata malingnya anak gua sendiri. Ucup. Abah, ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun. Aduh, Ucup bisa apa? Ucup gak tahu, Mbak. Kirain itu motor Mbak. Ternyata motor orang. Ucup cuma mau pinjam kok, Mak. Bohong. Mau alasan apa lagi lo? Hah? Mau bilang pinjam gitu? Kalau gitu, Mak laporin aja lo ke polisi. Biar lo ngerasain penjara. Jangan, Mak. Ucup minta maaf, Pak. Ucup janji awal ngulangi lagi, Pak. Ucup minta maaf. Bu, udah Bu, gak usah diperpanjang, Bu. Ini kan masalahnya udah beres, Bu. Ini cuma salah paham aja. Lagian si lucu, bikin ribet aja. Anak itu pasti niru orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Kayak mereka nyerap semua apa yang di depan mereka. Kalau anak salah, bisa jadi itu karena kita. Orang tua yang kurang memberikan contoh yang baik. Jadi jangan cuma ngomong doang, tapi juga harus tunjukin sikap yang benar. Kalau kita pengen anak-anak kita tumbuh jadi orang baik, ya kita harus jadi contoh yang baik dulu. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagai seorang driver ojol, narik malam hari itu punya tantangan sendiri. Bukan takut ketemu begal atau makhluk gaib, tapi ada hal-hal lain yang bikin was-was. Misalnya motor kita tiba-tiba bermasalah. Bayangin aja tengah malam motor mogok atau rantainya putus. Kok jalannya sepi banget ya? Udah gelap, sepi lagi. Kok nggak ada yang lewat sih? Aduh, jadi merinding nih. Mak. Mudah-mudahan ada yang lewat nih. Semoga nggak ada yang aneh-aneh di sini. Pesanan aku ambil lagi. Mau ngantarin pojok sono dulu, Mak. Tuh. Jujur kalau ngelihat jalan yang gelap, terus sudah tengah malam, nggak takut sih. Tapi ya gitu merinding juga. Jadi mendingan menunggu orang lewat aja dah. Jadi kalau nggak ada ya minta tolong sama customer jemput. Jalannya sepi lagi gelap. Ada orang yang lewat apa ya? Aduh. Ya. Apa ya? Berdiri tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan setan tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, permisi. Numpang lewat, permisi, Bah. Permisi, Bah. Numpang lewat. Mas. Aduh, pakai pegang tangan lagi. Ampun, Mas. Saya bukan setan, saya Rian, ojol. Kamu ngapain sendirian di sini? Kamu mau kemana? Saya mau antar pesanan ke sono, tapi saya takut sendirian. Dari tadi saya nunggu orang di sini nggak ada lewat. Mumpung Mas lewat, bareng ya?
Emang alamat rumahnya kemana? Alamatnya ke Jalan Mawar nomor 13. Ah, itu kebetulan dekat rumah saya itu. Ya sudah, saya antar. Yuk Yaudah. bareng. Yuk, bareng yuk. Tar dulu, tunggu. Di sana tuh jalannya angker. Banyak setannya. Jangan nakut-nakutin. Orang di sini udah nunggu dari tadi, malah takutin. Gimana sih? Dia nggak percayaan. Ya udah kita bareng. Serem itu. Yaudah, jangan tinggalin ya, Iya. bareng ya. Awas loh. Udah, jangan lama-lama. Ya, sabar. Bang, tunggu bang. Jangan kencang-kencang. Saya ketinggalan ini. Ayo mas, buruan. Jalan sepi nih, nggak ada orang lewat. Pas lampu mati, saya cuma dengan suara tuh. Tunggu bang. Pelan-pelan bang. Ya mas, cepat mas. Serem nih. Aduh. Sakit. Ini langsung sini apa sih? Nah, alhamdulillah. Aduh, sakit Mas, kenapa tidur di sini? Tidur tidur sembarangan aja. Gagal lampu abang mati tuh motornya. Jadi nabrak gerobak itu. Aduh. Kok gara-gara saya sih? Saya disalahin. Aduh, sakit deh. Bangun. Aduh, bangunin cepet, bantuin bangunin. Ayo, tunggu. Takut. Hati-hati dong. Itu apa? Apa lagi? Dari setan bang, gantungan bang. Ayo, Setan apa sih? Ayo, cepet. Gimana? Ayo bang. Apaan sih? Mana setannya? Setannya, cepetan. Ayo. Alamak. Motornya cepetan. Ayo. Sabar bang. Ini setan. Ayo bang, cepet jalan bang. Setan. Nah ini kita udah deket nih, Ya, Mas. sesuai alamatnya. Nah kan, nanti ini alamatnya. Ini beneran rumahnya bang? Kok sepi banget ya? Gak ada orang? Iya, memang daerah sini tuh gelap. Sudah tidak ada orang yang keluar dari rumah. Menurut cerita sih daerah sini mistis banget, serem. Jangan nakutin dong mas. Saya ditakut mas. Menurut kabar sih begitu. Ayo cepet dah, antar makanannya. Yaudah saya antar dulu ya mas. Iya. Semangat. Banget lagi. Ayo mas, mana satu mas? Ayo cepet masuk. Ayo, Ayo, Mas. abang. Pesan cepetan, takut. Gelap banget nih rumahnya. Ada orang itu ya. Mbak, permisi. Permisi mbak. Mbak. Ini makannya buat abang aja. Gak ada orang ini gelap. Nggak bisa bang. Kalau pesanan nggak diantarin, ntar customernya ngelapor ke kantor. Ntar saya kena KSPN. Ya, kesel abangnya aja deh. Panggil lagi coba. Tunggu ya. Kenapa? Tuh, Kenapa sih? tuh lihat. Mbak, saya cuma antar pesanan doang, Mbak. Mas, emang itu saya siapa apa? Ampun, Mbak. Saya cuma antar makanan doang nih, Mbak. Ini makanan saya. Orang ternyata. Maaf ya, tadi saya bukain pintunya agak lama. Lagi tanggung maskeran biar muka saya glowing, Mas. Ya, saya kira Mbak tadi setan, makanya saya takut. Ini udah saya bayar pakai aplikasi ya. Ya, Mbak. Makasih ya, Mas ya. Ayo cabut, Bang. Cabut, Bang. Aduh, semakin siram aja di rumah ini. Mas, antarin saya lagi ya ke depan ya. Saya takut, Mas. Nggak bisa, rumah saya udah deket sini. Mau dong, Mas ya. Lagian sama Saya setannya Mas. takut.
Udah jangan sendiri aja. Jangan mematikan saya, Mas. Udah Mas, tuh ada apa? Udah Mas, saya takut Mas. Ya, Aduh. Jadi meskipun narik malam, kadang seram dan bikin was-was, saya tetap enjoy dengan pekerjaan saya. Setiap perjalanan selalu ada cerita unik. Itulah pekerjaan ini tidak pernah bikin membosan. Netizen gak habis fikri sama mbak-mbak yang satu ini. Lihat deh, udah kayak master multitasking. Dia bisa dandan di atas motor yang lagi jalan. Gokil banget deh. Gak cuma bedakan aja, tapi eyeliner sampai lipstick diaplikasiin dengan mulus. Kalau udah kayak gini sih fix ini udah level dewa. Bayangin, jalanannya berliku, angin kencang, tapi mbaknya tetap fokus dong. Seolah nggak ada yang bisa ganggu ritual dandannya. Abang ojol juga tenang tuh bawa motornya. Mungkin udah sering lihat ya skill level tinggi begini. Salut loh mbak, kita yang nonton aja cuma bisa geleng-geleng sambil kagum. Netizen kali ini berhasil nangkep momen epik di jalan. Lihat tuh, abang ojol yang satu ini duduk sampai ke ujung jok depan, gegara ibu-ibu di belakangnya terus nyelonong ke depan, ngedorong abang ojolnya sampai kejepit. Lah kita cuma bisa heran tuh, kok si ibu-ibu ini nggak mundur aja sih? Kesian banget tuh abang ojolnya, udah nggak punya ruang gerak lagi. Posisinya udah macam jadi patung di ujung motor. Ini sih bukan cuma skill mengemudi yang diuji, tapi juga kesabaran si abang ojol. Kocak tapi sekaligus kesian juga ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya bang. Ini dia nih momen yang bikin senyum campur kagum dibagikan netizen. Ngeliat ibu-ibu yang ketiduran di atas motor abang ojol. Kepalanya ngangguk-ngangguk sampai jatuh. Tapi terus balik lagi. Sementara tangan kanannya pegang pundak abang ojolnya dong. Netizen cuma bisa heran. Kok bisa ya ketiduran dengan posisi kayak gini? Semoga aja sih nyampe tujuan dengan aman. Tanpa ada kejadian kocak lain di tengah jalan. Nah, otong kehilangan kunci, tolong diterawakan. Netizen dibuat ngakak sama yang satu ini. Lihat tuh abang ojol yang kebingungan nyari kunci motornya. Udah ngubek-ubek tas, saku, sampai nyaris bongkar motor. Tetap aja tuh gak ketemu si kunci. Padahal kuncinya ada di lehernya sendiri tuh. Cuma posisinya gantung ke belakang. Teman ojolnya yang ngerekam cuma bisa ketawa tuh. Kesian sih, tapi lucu. Semoga abis ini si abang ojolnya gak lupa lagi ya. Ini dia momen absurd yang dibagikan netizen. Motor ojol nyasar masuk tol. Entah ini abang ojolnya baru atau mungkin lagi hilang fokus deh. Kok bisa ya tiba-tiba nongol di jalan tol yang khusus mobil? Apa lupa setting aplikasi atau maps di HP-nya kali ya? Netizen yang ngerekam ini cuma bisa ketawa sambil heran. Lihat abang ojol melaju dengan tenang. Padahal jelas-jelas motor nggak boleh lewat tuh di situ. Netizen kali ini menangkap momen luar biasa. Lihat nih, ada motor ojol yang nyasar masuk jalur parade MotoGP. Bukannya gugup atau takut, abang ojol ini malah melambaikan tangan seolah-olah dia tuh pembalap MotoGP yang ditunggu-tunggu. Sorakan dari para penggemar MotoGP di pinggiran jalan makin bikin suasana jadi heboh. Bisa bayangin gak tuh gimana rasanya driver ojol diajak berlomba di tengah parade? Hahaha, aksi lo keren bang!